Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan gambar teknik kali ini kita akan praktek, yaitu gambar konstruksi geometris ya. Nanti ada dua gambar yang kalian gambar. Seperti ini nanti hasil akhirnya, dua gambar beserta etiketnya ya. Gambar yang pertama yaitu ini, membagi garis sama panjang, dan di sini sudah ada caranya, langkah-langkahnya. Jadi nanti silakan diperhatikan. Jika misalnya belum paham, silakan dibaca dan dipahami. Lalu kalian akan bisa menggambar ya. Ikuti per step langkahnya. Itu gambar yang pertama. Lalu nanti gambar yang kedua yaitu membagi sudut sama besar seperti ini. Di sini juga ada cara-caranya, langkah-langkahnya. Ikuti gambar langkah-langkah ininya dalam menggambarnya. Jangan langsung menggambar jadi seperti ini, tapi ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi di sini tanpa menggunakan busur, meskipun ini membuat sudut. Nah, itulah geometris nantinya, membuat sudut tanpa menggunakan busur, tapi cukup menggunakan jangka ya. Oke, langsung saja dilihat cara menggambarnya ya. Yang pertama, kalian membuat garis tepi ukuran 20 x 5 mm, posisi kertas potret, jadi sisi kirinya berada di sebelah kiri ya. Lalu yang kedua, kalian membuat etiket. Kemarin sudah diajarkan teori etiket ya, seperti ini etiket. Nanti ukuran-ukurannya akan saya lampirkan di Google Classroom. Di sini ada proyeksi ya. Lalu di sebelahnya ada kolom-kolom, itu ada skala, satuan ukuran, itu diikuti. Tanggalnya kalian gambar tanggal berapa, digambar tuh nama kalian ya, kelasnya kelas berapa. Lalu di sini ada keterangan, dikosongkan saja. Nah, itu diikuti seperti itu ya, yang diisinya. Setelah membuat etiket, ukuran kertas di dalam garis tepi itu dibagi menjadi dua sama besar, karena kita akan membuat dua gambar nantinya, pas di tengah-tengahnya ya. Nah, langsung saja kita gambar yang pertama di sebelah atas ya, gambar pertamanya. Step yang pertama, gambarkan garis AB, ukurannya sembarang dan ini tebal ya. Nah, sudah kita buat garis AB, ini tebal yang pertama ya. Yang kedua, lingkarkan jangka dengan jari-jari R dengan ukuran sembarang dengan titik A sebagai pusatnya. Lalu setelah garis AB sudah digambar, kita bikin lingkaran yang pertama ini. Lingkaran yang pertama kita radiusnya sembarang, terserah kita ya. Misalkan di sini saya membuat radiusnya sekitar ini ya, 4 cm atau 40 mm. Lalu di sini saya titik pusatkan titiknya, jarumnya ini di titik A ya. Lalu saya gambar di sini nanti. Gambar tipis dulu ya. Nah, seperti ini nanti tipis dulu. Boleh diulangi lagi ya, tapi jangan sampai ini jarumnya geser atau pensilnya yang geser. Lalu yang kedua, kita membuat R yang kedua ya, tanpa merubah ukuran jangkanya tadi, tidak usah dirubah-rubah ininya, langsung saja dilingkarkan. Nah, setelah itu ditebalkan. Dan di sini saya membuat ukuran lingkarannya, R-nya itu memang lebih besar ya, lebih kecil maksudnya. Jadi bentuknya seperti ini. Karena ini R-nya, lingkarannya lebih besar, jadi bentuknya pun menjadi seperti ini. Ini saya coba menggunakan ukuran R yang lain, merubah bentuk. Tapi ketemunya pun sama nanti di titik C dan D-nya. Jadi nanti ketemu di titik C dan D-nya ini ya, tetap sama, cuma lebih sempit saja. Jadi untuk garis yang tengah ini, garis CD itu dibuatnya terakhir ketika sudah ada pertemuan antara lengkungan R1 dan lengkungan R2 ya. Seperti ini jadinya. Di sini saya merubah nilai R-nya menjadi lebih kecil, jadi bentuknya seperti ini. Nah, berbeda ya. Ini R-nya lebih besar. Ini saya buat R-nya lebih kecil biar ada perbedaan, biar kalian tahu. Di sini ketika sudah ada lengkungan R1 dan R2 sudah bertemu, lalu saya garis tengah di titik sininya C dan D. Lalu saya garis ya. Nah, inilah titik C dan D.
kita dapat terakhir setelah membuat ini R1 dan R2. Lalu titik E. Titik E-nya itu adalah pertemuan antara garis AB dan garis CD di tengah-tengah sini. Lalu jadi titik E-nya di sini ya. Nih. Nah, itu gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua nanti kita buat di bawahnya sini ya. Yang pertama caranya buat sudut BAC yang akan dibagi 2 sama besar. BAC berarti ini BAC yang akan dibagi sama besar ya. Sudutnya sembarang ini. Nah, ini yang pertama kita membuat sudut BAC ya. Lalu yang kedua tentukan R1. R1 berarti ini ya, R1 dengan jangka dan lingkarkan dengan titik di pusat A. Nih, berarti kita buat jangka di sini. Di jangka sini ya, R1. Hingga memotong garis AB di D. Garis AB di garis AB di D sini ya. Jadi dapat titik D dan garis AC di titik E. Garis AC di titik E ya. Jadi didapat nanti titik D dan E. Nih, kita bikin garis ini ya untuk mencari titik D dan E. Ini ukurannya sembarang berapa milinya ya. Lalu digariskan sehingga didapat seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu yang ketiga R2 sembarang. Jadi R2 nya itu ada 2 ya. R2 nya ada 2. R2 sembarang, lingkarannya pun nanti sudutnya ukuran lingkarannya sembarang R nya. Dan lingkarkan dengan titik pusat di D. Sini D berarti ya. Jangkanya di sini berarti nanti. Nih ya. R nya sembarang nanti ya. Di titik pusat D dan E, dan di sini juga nanti ya. Sehingga berpotongan nanti di F, ketemu di sini nanti. Ketemu F di sini titik. Lalu setelah itu hubungkan garis dari titik A ke titik F. Berarti ketemu di sini A dan F, lalu di garis tengah ya. Nah, diperoleh sudut BAF sama dengan sudut FAC ya. BAF sama dengan sudut FAC sama besar berarti. Nah, jadilah seperti ini ketika sudah dibuat R2 nya ada 2 yang berukuran sama, dan itu terserah kalian ukurannya ya. Sehingga bertemu di titik ini F, lalu digaris A ke F garis. Jadi garis tengah ini bikinnya terakhir ketika sudah mendapat titik F ya. Jadi ini membuat sudut bisa sama besar, sama rata tanpa menggunakan busur. Nah, itulah geometri ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini, ada 2 gambar saja di geometri, sedangkan di geometri itu sebenarnya ada banyak gambar ya. Ada banyak gambar, tapi kalian cukup membuat 2 saja ya, seperti itu. Semoga paham. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.